Baik, ketemu lagi kita dalam video pembelajaran melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas di video sebelumnya adalah perbandingan senilai, dan kali ini kita membahas lanjutannya yaitu perbandingan berbalik nilai. Ini merupakan materi inti, sama seperti sebelumnya saya katakan, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai itu merupakan inti di bab 5. Nah, saya harap bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan, apa itu pengertian dari perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan dua besaran dikatakan sebagai perbandingan berbalik nilai jika besaran pertamanya bertambah maka besaran kedua berkurang, atau sebaliknya, jika besaran pertama berkurang maka besaran kedua bertambah. Oke, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat contohnya antara kecepatan suatu kendaraan dengan waktu tempuhnya. Semakin cepat suatu kendaraan, maka waktu tempuh ya makin berkurang ya. Yang kedua, antara jumlah pekerja dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Jika pekerja ditambah maka waktu untuk menyelesaikannya berkurang, atau kebalikannya, jika pekerjanya berkurang maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu pasti lebih lama. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Untuk mendapatkan perbandingan P berbanding Q yang berbalik nilai dengan A berbanding D, dapat kita tuliskan ya, kita gunakan perbandingan P berbanding Q sama dengan B berbanding A. Jadi dia di situ terlihat jelas ada nilai yang dibalikkan, yang awalnya AB menjadi B berbanding A. Supaya lebih jelas kita perhatikan 9 berbanding 12 itu adalah berbalik nilai dengan 20 berbanding 15. Kita perhatikan, kita pastikan bahwasanya 9 berbanding 12 ya sama dengan 15 berbanding 20. Nah, awalnya 20 berbanding 15, karena antara dua perbandingan ini dikatakan berbalik nilai, maka ada satu yang dibalik menjadi 15 berbanding 20. Nah, kalau kita sederhanakan 9 berbanding 12 sama-sama dibagikan 3, kita peroleh 3 berbanding 4. Begitu juga 15 berbanding 20 kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 4. Dapat dipastikan itu adalah perbandingan berbalik nilai. Baik, kita langsung bawakan ke contoh. Perbandingan P berbanding Q berbalik nilai dengan A berbanding B. Diketahui nilai A berbanding B sama dengan 3 berbanding 5. Pertanyaannya, jika Q-nya sama dengan 15, berapa nilai P? Baik, kita ikuti seperti tadi. Kita tuliskan P berbanding Q sama dengan B berbanding A. Kita masukkan nilai. P-nya mau kita cari, Q-nya 15. Sama dengan B berbanding A, 5 berbanding 3. Awalnya 3 berbanding 5. Nah, kalau ketemu seperti ini, di video sebelumnya ada kita pelajari proses menyelesaikannya adalah perkalian silang dan perkalian tepi dan tengah gitu ya. Kita gunakan perkalian tepi dan tengah. Tepinya di sini P dikali 3, sedangkan tengahnya 15 dikali 5. Kita peroleh nilai P-nya 15 kali 5 per 3 sama dengan 25. Baik, saya rasa masih gampang untuk dipahami. Boleh kita lanjutkan mengenai konstanta pada bentuk persamaan, sama seperti di perbandingan senilai yang kita bahas sebelumnya. Di sini juga ada konstanta pada bentuk persamaan. Yang pertama, hasil kali nilai Y dan X selalu konstan atau sama dinyatakan dengan K sama dengan X1 kali Y1. Terus yang kedua, untuk persamaannya itu Y sama dengan K per X. Kita lihat di contoh. Pada tabel berikut nilai Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Tentukan persamaannya. Di sini X1-nya 4,
Y1-nya 18. Saat X2-nya 6, Y2-nya 12. Begitu juga X3 8, Y3 9. Kita lihat dulu yang pertama nilai K. K itu X1 kali Y1, 4 dikali 18, 72. Kita mau pastikan apakah dia nanti konstan, tetap. Kita lihat lagi X2 kali Y2, 6 kali 12, tetap 72. Satu lagi kalau kita kalikan X3 dikali Y3, 8 kali 9 sama dengan 72. Karena nilai K-nya sudah konstan, maka dipastikan ini perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita mencari persamaannya. Maka ya, karena nilai K selalu konstan, yaitu 72, kita dapat dengan mudah menentukan persamaannya. Y sama dengan K per X, Y sama dengan 72 per X. Baik, itu saja penjelasan untuk materi perbandingan berbalik nilai. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditinggalkan respon di kolom komentar. Demikian, terima kasih.